proses prosedur hukum yang harus kita ikuti. Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Nah, sebenarnya alurnya bagaimana? Kemudian sudah diketahui sejak kapan? Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana-sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya korupsi itu sebenarnya sudah direncanakan dari proses perencanaan anggarannya. Itu yang menyebabkan ASN itu bisa mengotak-ngatik komponen-komponen anggaran dan menyisipkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongannya gitu. Ya, sebenarnya perencanaan korupsi ya modusnya semacam ini. Kita menunggu KPK untuk melanjutkan aksinya di APBD DKI Jakarta. Di sana masih banyak ada yang istilahnya menggunakan kelebihan bayar, ada Formula E dengan uang triliunan, dan di Jakarta Barat juga kejaksaan melakukan penggeledahan. Kita menunggu semua korupsi di APBD DKI Jakarta ini dibongkar. Tidak ada lagi yang boleh menghalang-halangi. Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Jangan tutup mata lah kalau memang itu benar. BPK temukan 763,85 miliar terbuang percuma di 3 BUMD DKI Jakarta. Nah, sebenarnya alurnya bagaimana? Kemudian sudah diketahui sejak kapan? Dan kita lihat sekarang, ini ada cuplikan dari arahan Gubernur DKI terkait penyusunan anggaran yang di-upload di YouTube Pemprov DKI Jakarta. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Yang meloloskan itu. Lalu turun lagi ke bawahnya, Kepala OPD. Lalu bawahnya lagi, bidang itu yang meloloskan. Tapi ujungnya saya juga yang meloloskan. Betul Mas Gita? Ya kita semua ini yang meloloskan. Ini bukan kok gubernur tidak meloloskan, gubernur ikut meloloskan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya BPK menemukan adanya kelebihan bayar sebesar 415,9 miliar untuk pembayaran subsidi dari Pemprov DKI kepada Transjakarta. Ini saja sebenarnya sudah cukup mengejutkan. Akan tetapi ini masih belum seberapa. Ternyata ada temuan lain dari BPK. BPK menemukan terdapat total lebih dari 7.633,85 miliar dana yang terbuang percuma di 3 perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Fantastis bukan? Seolah makin belum puas membuat mulut kita terngangan lebar. Ternyata masih ada kejutan lainnya. 3 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang dimaksud adalah PT Jakarta Propertindo atau PT Jakpro, PT Transjakarta, dan juga perusahaan umum daerah atau Perumda Pasar Jaya. Saya mendorong BPK dan KPK untuk segera menyelesaikan ini. Jangan membiarkan uang rakyat dihamburkan dengan tidak jelas pertanggungjawabannya. Bahwa 1 rupiah uang negara keluar dari APBN atau APBD harus ada pertanggungjawabannya dan harus ada wujudnya. Sementara ini uang triliunan tidak jelas rimbanya kemana. BPK memastikan ada total 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dari 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas operasional 3 BUMD tersebut. Untuk PT Jakpro ada 3 permasalahan. Yang pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015 hingga 2018 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 221,19 miliar. Yang kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur Gigabyte Passive Optic Network atau GPON sebesar 104,14 miliar. Kemudian permasalahan lainnya sebesar 16,59 miliar rupiah. Jadi jika ditotalkan nilainya mencapai 341,923 miliar rupiah. Untuk PT Transjakarta sudah saya tuliskan tadi ya. Untuk PT Transjakarta sudah saya jabarkan tadi, yaitu permasalahan kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov. Untuk Perumda Jaya ada masalah tentang penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut atau diterima. Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengolahan parkir tahun 2019 dan 2020, serta jasa parkir sebesar 11,36 miliar. Kompensasi pengolahan reklame digital dan non-digital tahun 2020 dan denda sebesar 3,3 miliar.
dan penerimaan lainnya sebesar 1,61 miliar rupiah. Perumda Pasar Jaya 5 permasalahan, nilai totalnya bahkan lebih dari 16,005 miliar rupiah, kata BPK. Total semuanya adalah lebih dari 763,85 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI dan kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan kompensasi parkir, pengolahan reklame digital dan non-digital, dan juga denda. Lalu, sudah reda efek kejutnya masih belum? 763,85 miliar terbuang percuma, dan ini adalah angka yang sangat fantastis. Ini adalah temuan BPK, bukan temuan saya. Kalau tidak, kita tidak akan tahu betapa bobroknya penanganan anggaran oleh Pemprov DKI. Betapa tidak becusnya mereka dalam mengelola anggaran. Angka sebesar itu bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 skala besar. Besar sekali. BPK pun agak lucu. BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada DKI Jakarta sebanyak 4 kali berturut-turut. Tapi di sisi lain, BPK membongkar bobroknya Pemprov DKI. Jadi bingung. Ibarat banyak nilai merah dalam rapor seorang siswa, tapi pada akhirnya naik kelas juga. Gimana ini ceritanya ya? Saya sungguh benar-benar nggak paham, I don't understand. Dan ini semua sudah masuk dalam kategori merugikan negara nggak sih? Kalau masuk, harusnya KPK berani masuk dan juga sudah mengusut. Lalu kenapa sampai saat ini masih diam saja melihat kejanggalan ini? Kejanggalan 1 juta, 2 juta masih mending. Ini sampai ratusan miliar. Ini masalah yang sangat serius. Di satu sisi, manuver Pemprov DKI seolah tidak punya anggaran lain hingga harus menggemis bantuan kepada pihak lain, tapi di sisi lain malah banyak sekali kebocoran atau kelebihan bayar yang kalau dikumpulkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kejanggalan terkait anggaran ini sudah terjadi berulang kali. Lalu apakah ini lantas bisa disebut sebagai kebetulan belaka? Entah kenapa, seolah-olah ada unsur kelalaian atau memang kesengajaan. Mana mungkin kelalaian seperti ini terjadi berulang kali kalau memang ada sesuatu di balik itu, kan? Kerugian yang dialami Pemprov DKI sebagaimana yang dijelaskan oleh BPK sebenarnya bukan terbuang percuma. Lebih tepatnya bisa kita sebut terbuang ke tempat atau pihak lain. Nah, ini sebenarnya tugas KPK untuk melakukan penelusuran, bukan tugas saya. Miris memang melihat cara kerja Pemprov DKI di saat negara ini sedang melakukan penghematan luar biasa di sektor lain untuk menangani pandemi. Pemprov DKI malah melakukan pemborosan fantastis. Kira-kira apakah mereka tidak malu dengan hal ini? Atau karena ini uang rakyat sehingga tidak peka dan asal-asalan dalam pengolahan?